Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyarofa. Saya dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301151. Nah, di video kali ini, pada pertemuan 10, saya akan membahas mengenai REST API, Database Reader, Documentation, dan Security. Nah, pertama itu Database Reader. Untuk membuat sudah dilarang oleh dapat mengisi tabel berita dengan data sampel dengan langkah-langkah berikut. Nah, langkah yang pertama itu membuat factory untuk berita. Membuat factory untuk model berita, kita akan membuatnya dengan perintah PHP Subnet factory berita factory street model sama dengan berita. Nah, setelah udah dijalankan, sudah dijalankan perintah ini, maka akan terbuat sebuah folder di database. Kemudian factory berita factory. Nah, setelah udah dijalankan, maka akan terbentuk sebuah folder bernama berita factory. Nah, setelah itu aja factory untuk berita buka dan tambahkan pengaturan ini. Nah, kemudian kita akan menambahkan isi dari yang definitionnya yaitu judul, isi berita, gambar. Nah, kemudian lanjut langkah kedua yaitu menggunakan factory dalam seeder. Di ini kita akan membuat sebuah file bernama berita seeder.php itu di dalam folder database, di dalam folder seeder, kemudian di sini ada berita seeder. Nah, kemudian kita akan memasukkan perintah-perintah dari ini. Pesan saran. Nah, ini kan pesan saran itu tuh salah. Di sini kita akan menggunakan yang berita. Jadi berita 72 factory 100 ini kita akan menampilkan 100 berita atau menambahkan 100 berita. Nah, setelah udah, langkah yang ketiga itu menjalankan seeder. Setelah sudah menghasilkan 100 record, jalankan seeder dengan perintah berikut. Nah, sebelum masuk perintah ini, di sini kita akan menggunakan perintah ini. Kamu surat online /15 Google. Ini kita coba jalankan. Jadi kita tunggu aja. Nah, setelah udah dijalankan, lanjut kita akan menjalankan perintah yang PHP artisan db.2 script class sama dengan berita seeder. Untuk menghasilkan 100 berita yang akan ditampilkan. Kita ketik PHP artisan db.2 script class Nah, sudah dijalankan. Langsung nanti kita coba jalankan arah filenya, kita lihat. Kita lihat di berita. Nah, akan terbuat 100 data berita, 100 berita. Nah, ini tidak menampilkan gambarnya karena kita tidak menginputkannya. Jadi, cuman ini aja. Judul gitu. Ini ada 100 berita. Lanjut, setelah itu sudah udah. Kemudian kita lanjut di API documentation. Nah, di sini kita buka file itu di http controller, kemudian API. Nah, di API ini, nah sebelumnya kalau misalnya, nah di dalam berita ini kita masukkan operasi CRUD, API CRUD di controllernya. Ditambahkan informasi add OA aplikasi API pada file controller .php. Nah, inilah yang ditambahkan. Nah, di atas extend, kemudian di atas index,
kita ngikutin perintah yang ini. Ini yang ini untuk menampilkan daftar berita, kemudian yang ini untuk membuat berita baru. Ini berdasarkan tadi menampilkan berita aja. Ini membuat berita baru. Lanjut ke menampilkan satu berita berdasarkan ID. Ini mengupdate berita yang ada. Itu kita tambahkan. Dan disitu menghapus berita berdasarkan ID. Itu dokumentasi baru. Nah, setelah udah, seperti yang tadi sebelumnya, gunakan script PHP untuk menambahkan dokumentasi aktif. Pastikan menambahkan komentar ID dan kalau untuk menghasilkan dokumentasi aktif secara otomatis. Nah, setelah udah, jalankan perintah untuk menghasilkan dokumentasi Swagger. Oke, coba kita jalankan. Kita masukkan data PHP artis yang alias script Swagger video original. Nah, setelah udah, dokumentasi Swagger akan tersedia di HTTP. Nah, ini kita salin aja, kemudian kita buka sini. Nah, setelah udah, kita salinkan aja. Nah, tampilannya akan seperti ini. Setelah udah, setelah udah tampilannya seperti itu, jadi lanjut kita ke middleware Laravel Cantum. Jadi yang pertama itu install Cantum package. Di sini kita akan menginstalnya dengan cara pertama kita bahas, kita copy, di sini kita itu. Ini kita copy yang komposer require Laravel Cantum untuk menginstal Cantum pack. Oke, kita tunggu aja. Nah, kemudian setelah selesai, di sini kita publish Cantum configuration. Nah, kita membutuhkan perintah ini untuk konfigurasi Cantum. Jadi kita copy aja ini, kemudian kita salin. Nah, setelah udah, kemudian jadi kita akan coba cari yang config Cantum PHP. Jadi kita setelah itu kita coba migrate untuk menghasilkan yang personal access token. Nah, ini error karena yang di migrate sudah ada. Nanti dia kalau berhasil akan oke. Nah, di sini setelah itu di sini kita coba buka database-nya. Di sini kita akan membuka coba file ini. http kemudian controller di controller. Nah, di controller ini kita menambahkan perintah ini, menambahkan perintah dokumentasi aktif. Kemudian di sini ada perintah USL yang kita tambahkan. Kemudian di sini kita coba lihat yang ini yang kemudian setelah itu di sini kita akan membuat sebuah folder di controller bernama out controller. Nah, di sini kita menambahkan perintah ini ke dalam sini. Setelah udah, lanjut masukkan perintah ini di dalam rootnya untuk kita dapat mengaksesnya. Jadi kita di dalam folder root, kemudian di api.php. Nah, kita tambahkan ini, perintah ini. Nah, setelah udah, di user.php, di
sini kita tambahkan hash API token. Nah, setelah udah dipilih tadi, berhasil, kita buka database-nya. Nah, di sini akan muncul yang password reset token dan personal access token. Nah, setelah udah, di sini kita buka yang namanya Postman. Nah, ini kita coba aja. Kemudian sini untuk menambahkan itunya, kita akan, di sini kita salin ya, hati-hati kalau kasih namanya API, ini kita ganti bukannya jadi login. Nah, setelah udah kita tambahkan HTTP localhost API login login. Nah, sini kita pilih yang body, kemudian di sini from data, tapi kemudian di sini kita ketikkan email, dan di sini password. Nah, sini kita masukkan ada email dan password yang sudah terdaftar atau untuk login ke Laravel kita. Atau sudah kita register, sudah kita daftar. Kemudian sini kita masukkan emailnya, ini masukkan passwordnya. Nah, setelah kita sini kita ganti menjadi post, kemudian kita save. Nah, kalau sudah berhasil, kita akan mendapatkan token dan message seperti ini. Kemudian sini ini kita copy. Nah, setelah itu di sini kita tambahkan ini, kita copy lagi. Kemudian di sini kita copy, kemudian di sini kita ketikkan berita. Kemudian di sini kita pilih authorization, kemudian di sini kita pilih yang di token. Kemudian di sini kita masukkan token yang tadi udah kita copy di post ini. Ini kita copy ulang. Kita masukkan ke sini. Setelah itu kita save. Nah, kalau berhasil dia akan tampilannya seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.